silakan masuk, silakan duduk. Sebelumnya izin saya untuk menutup sampiran. Baik, Ibu, perkenalkan saya Bidan Dinda, petugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Yani. Ya, Ibu Yani, ada yang bisa saya bantu? Ada, Bu, saya ingin mengetahui tentang pengelolaan sampah itu bagaimana. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui cara mengolah sampah itu seperti apa? Belum. Baik, saya akan menjelaskan yang tujuannya supaya Ibu mengetahui tentang pengolahan sampah itu seperti apa. Yang pertama, yaitu ada pengertian sampah, yaitu sampah adalah material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Lalu ada definisi lainnya, yang adalah benda yang sudah tidak terpakai oleh makhluk hidup dan menjadi benda buangan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis sampah berdasarkan sifat dan berdasarkan wujudnya. Lalu pertama, sampah dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya, yaitu ada anorganik dan organik. Yang pertama, sampah organik atau sampah yang bisa diurai atau diolah, yaitu sampah yang mudah membusuk dan sampah ini itu dapat diolah menjadi kompos, misalnya daun, kayu, kulit, telur, bangkai hewan dan bangkai tumbuhan, kotoran manusia dan kotoran hewan. Lalu sisa makanan manusia, kardus dan juga kertas dan lain-lain. Lalu yang kedua ada sampah anorganik atau sampah yang tidak bisa diurai atau tidak bisa diolah, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik wadah pembungkus makanan, lalu ada kertas, plastik mainan, lalu ada botol, kertas mainan, dan kaleng dan sebagainya. Lalu sampah ini bisa dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk menjadikan produk lainnya. Lalu ada dampak buruk sampah berdasarkan sosial ekonomi, bencana, lingkungan, dan juga kesehatan. Yang pertama, dampak pada sosial ekonomi akibat limbah sisa buangan yang menumpuk akibat adalah perubahan keadaan yang sosial masyarakat. Tempat penampungan yang tidak efektif akan menyebabkan penyakit pada masyarakat itu sendiri. Lalu yang kedua, dampak pada bencana pembuangan sisa buangan aliran air secara terus-menerus juga dapat menimbulkan tersumbatnya aliran air. Yang ketiga, dampak pada lingkungan limbah sisa juga dapat dampak buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Cairan sisa buangan itu akan masuk ke pelarian akan masuk ke masyarakat dan yang berujung ke sungai. 4. Dampak kesehatan limbah itu, sisa buangan terhadap kesehatan akan muncul akibat tumpukan sampah menjadi tempat yang cocok untuk berkembang biaknya organisme penyebab penyakit dan menarik perhatian binatang seperti lalat dan juga anjing. Lalu selanjutnya ada program pengurangan pembuangan sampah dengan reduce, reuse, dan juga recycle. Yang pertama ada reduce atau pengurangan penggunaan, yaitu usaha pengurangan bahan yang tidak memakai atau menggunakan sesuatu yang berpotensi menjadi sampah seketika itu digunakan. 2. Ada reuse, yaitu penggunaan kembali, yaitu usaha pengurangan bahan buangan dengan menggunakan kembali sampah yang masih memiliki fungsi utama atau fungsi lainnya yang berdasarkan itu. Ada 3. Recycle atau daur ulang, yaitu usaha pengurangan buangan yang dengan pengolahan kembali sampah yang tidak terpakai menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat dapat diproduk kembali. Kegiatan ini dapat menghasilkan barang yang dijual kembalikan sehingga dapat mendapatkan ekonomi. Lalu ada cara pengelolaan sampah yang benar itu berdasarkan sifat dan wujudnya. Yang pertama, pisahkan tempat sampah untuk organik dan anorganik. Kedua, ganti alat plastik itu menjadi koran dan kardus. Lalu 3, ubah sampah organik menjadi pupuk kompos. 4, memberikan sisa minyak jelantah ke instansi pengelolaan minyak. Lalu yang kelima ada mendaur ulang sampah anorganik kering. 6. Mengelola sampah berbahaya. 7. Lalu ada minimalisir konsumsi plastik atau sampah lainnya. Baik Ibu, di sini apakah Ibunya sudah jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, saya akan melakukan evaluasi ya Ibu. Tadi ada 2 jenis sampah ya Ibu, apa saja?
sampah organik dan non-organik. Baik, berarti Ibunya sudah paham ya Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya dan waktunya. Selamat siang Ibu.